Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Lailatul Nikmah dari kelas PGMIF dengan nomor NIM 203180186. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Gender sebagai Perspektif Pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang abstrak dalam artikel saya yaitu proses pendidikan di Indonesia saat ini nampaknya masih didominasi oleh ketimpangan sosial. Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganut paham perempuan merupakan kelompok kelas kedua dan posisinya terdapat di bawahnya laki-laki. Padahal dalam dunia pendidikan, semua manusia laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh ilmu. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam dunia pendidikan ini, maka kesetaraan gender dalam kehidupan sosial perlu dilestarikan. Kata kunci dalam artikel saya kali ini yaitu gender, ketidakadilan atau patriarki, pendidikan, dan yang terakhir doktrin agama. Selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan itu membicarakan tentang gender. Gender merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas sekaligus untuk dicari solusinya. Salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah masalah ketidakadilan dan kesetaraan gender. Pendidikan yang sejatinya ranah belajar bagi laki-laki dan perempuan justru lebih digandrungi oleh laki-laki daripada perempuan. Kondisi ini bukan tanpa alasan, tetapi dia terbelakangi oleh pandangan patriarki pada masyarakat, yaitu pendapat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dan derajatnya daripada perempuan. Selanjutnya yaitu pembahasan di sini di sini apa itu gender? Gender secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu gender, yaitu jenis kelamin. Menurut Ismah Salman, gender merupakan suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki maskulin dan perempuan feminin yang dibentuk secara sosial kultural. Yang kedua yaitu Nasruddin Umar dan kawan-kawan berpendapat gender diartikan semata-mata menunjuk pada karakteristiknya, contohnya seperti jenis pakaian, jenis bentuk rambutnya, dan aktivitas yang lain secara kultur budaya. Yang ketiga yaitu di kantor Menteri Negara Urusan Wanita dengan ejaan gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Menteri Negara Urusan Wanita itu pembagian jam kerja wanita dan laki-laki itu berbeda sesuai perjanjian dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya yaitu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yaitu merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban
dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni proses pemiskinan ekonomi. Selanjutnya, anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Jika perempuan berpendapat itu pasti tidak dianggap penting atau malah tidak menjadikan solusi. Nah, selanjutnya itu kekerasan. Yang kekerasan ini selalu dialami oleh wanita seperti perkosaan ataupun KDRT dan lain-lain. Selanjutnya itu beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. Jika dilihat dari beban kerja ini, perempuan lebih banyak waktu kerjanya, lebih banyak beban kerjanya daripada laki-laki. Mungkin seperti itu yang dialami dalam ketidakadilan gender ini. Selanjutnya yaitu gender dalam pendidikan. Gender dalam pendidikan gender dalam pendidikan. Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan terkait erat dengan diskriminasi. Diskriminasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu de jure dan de facto. De jure artinya yaitu diskriminasi secara aturan. Secara aturan, diskriminasi seperti perempuan kerjanya lebih berat daripada laki-laki, seperti di pabrik contohnya. Terus de facto artinya yaitu masih masih terdapat perspektif yang membedakan antara laki dan perempuan. Kalau de facto itu masih ada persepsi tentang laki-laki dan perempuan. Membedakannya masih ada, toleransinya masih ada. Fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain yang pertama yaitu kurangnya partisipasi, yang kedua yaitu kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar ataupun pimpinan lembaga pendidikan formal. Ini maksudnya kurangnya suatu kesempatan untuk menjadi pengajar atau pemimpin di dalam lembaga pendidikan tersebut, tidak diberi kesempatan. Selanjutnya itu perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil ini seperti kita lebih membeda-bedakan, seperti apa ya, patriarki tadi mungkin. Di dalam perguruan tinggi yaitu diskriminasi antara laki-laki dan perempuan juga masih terlihat. Dalam hal pemilihan jurusan misalnya, masih terdapat anggapan jika perempuan itu baiknya mengambil jurusan sastra atau keguruan, sedangkan laki-laki itu lebih baik mengambil jurusan teknik, otomotif, atau yang berhubungan dengan dunia nyata, yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan tenaga. Selanjutnya yaitu upaya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Upaya untuk memenuhi kesetaraan gender pendidikan ini yaitu
menghantarkan setiap individu atau masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama, dan dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama untuk memperoleh suatu ilmu dan untuk menuntut ilmu. Nah, adapun ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin di tingkat ekonomi, sosial, politik, agama, dan lokasi geografis publik. 3 hal tujuan pendidikan perspektif gender, yaitu pertama, mempunyai akses sama dalam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam mencari ilmu pengetahuan sama-sama. Yang ketiga, yaitu persamaan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan kedudukan ini seperti kita sama-sama menjadi murid, jadi jangan ada yang beranggapan bahwa laki-laki itu lebih berkuasa di dalam kelas tersebut dan perempuan lebih menjadi budaknya ataupun menjadi orang yang bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti bully ataupun seperti ya kekerasan apapun yang terjadi. Selanjutnya yaitu penutup saya di artikel ini, yaitu kesetaraan gender dalam dunia pendidikan harus diwujudkan karena dapat berdampak baik bagi dunia tersebut dan bagi peserta didik di dalamnya. Dengan mengedepankan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, peserta didik laki-laki tidak merasa dirinya lebih superior daripada perempuan dalam berkiprah di tanah pendidikan, dan perempuan pun tidak merasa bahwa dirinya lebih inferior atau rendah dibandingkan dengan perempuan dibandingkan dengan peserta didik laki-laki. Semakin setara antara laki-laki dan perempuan dalam berkiprah di dunia pendidikan, semakin sedikit tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berkiprah di dunia pendidikan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari saya atau penjelasan saya yang kurang memuaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.